Hai semuanya, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia. Di video kali ini kita akan merangkum alur cerita film drama Korea yang berjudul I Am Not a Robot. Sekarang kita sudah ada di episode ke-8. Di alur cerita film sebelumnya di episode 7, kita melihat Kim Min Kyo akan masuk ke lab tim Santa Maria. Kira-kira apakah mereka akan ketahuan? Simak terus videonya. Sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Kim Min Kyo terkejut karena saat membuka pintu sudah ada Profesor Hong di depannya, sehingga dia merasa Profesor Hong memata-matainya. Profesor Hong beralasan bahwa dia memang akan keluar untuk membeli koyo, karena kepala pelayan menyuruh anak buahnya untuk bekerja sepanjang hari. Kim Min Kyo berkata bahwa dia tidak suka melihat orang berkeliaran di depannya, dan dia bertahan dengan tim Santa Maria hanya karena Anji 3, dan dia datang malam-malam karena ingin bertemu dengan Anji 3. Profesor Hong melarangnya karena Anji 3 sedang di-charger dan bisa membuat baterainya meledak jika Kim Min Kyo tetap menemuinya. Kim Min Kyo berkata bahwa dia baru saja mendengar Anji 3 berbicara. Profesor Hong lalu bilang bahwa sensor kulit Anji 3 rusak dan mereka sedang memperbaikinya sekarang. Kim Min Kyo hanya bisa menahan kekesalannya dan pergi dari sana. Sedangkan Profesor Hong menarik nafas lega karena hampir ketahuan. Titik merah di layar yang tim Santa Maria lihat adalah alat pelacak yang mereka simpan di ponsel Kim Min Kyo. Kemudian Kim Min Kyo mengambangkan dirinya di kolam renang sambil melihat bulan. Tiba-tiba terdengar ada suara orang dan ia langsung bersembunyi di dalam air. Hoktail dan Sanip datang sambil membawa pelampung berbentuk flamingo. Sanip merasa itu memalukan, tapi Hoktail cuek saja. Mereka datang untuk berenang. Mereka memulai dengan pemanasan dan menceburkan diri ke kolam renang dengan perasaan bahagia. Tiba-tiba mereka melihat sesuatu di depannya. Mereka terkejut dan langsung keluar dari kolam renang. Mereka sadar bahwa itu adalah Kim Min Kyo dan langsung meninggalkan kolam renang dengan terburu-buru. Profesor Hong menunjukkan video Kim Min Kyo yang sedang sekarat kepada Pai. Pai meminta Profesor Hong mempercayai Jia dan tetap mengirimnya ke sana besok. Pai menduga bahwa Profesor Hong melarang Jia ke sana karena alasan pribadi. Keesokan harinya, Jia terlihat berjalan ceria menuju rumah Kim Min Kyo, dan kakak Jia datang menemui Profesor Hong dan memperkenalkan dirinya sebagai kakak Jia. Profesor Hong juga memperkenalkan dirinya sebagai mantan pacar Jia. Sementara itu, Anji 3 disembunyikan di toilet. Scene berganti di mana Yeri sudah mulai masuk kerja, tapi ia tidak bisa menemukan Kim Min Kyo. Jadi ia menemui CEO Huang yang juga teman kecilnya untuk menanyakannya. CEO Huang bilang Kim Min Kyo memang jarang datang ke kantor. Yeri memuji kantor CEO Huang yang sangat bagus. CEO Huang bilang ia bisa menambah satu meja kerja agar Yeri bisa bekerja satu ruangan dengannya. Scene berganti di mana Kim Min Kyo dan Jia. Kim Min Kyo menceritakan tentang temannya yang baru-baru ini dilamar oleh cinta pertamanya. Tapi sebenarnya itu ceritanya, hanya dia malu ingin berterus terang kepada Jia. Dan dia juga menceritakan tentang penyakit yang dideritanya. Apakah dia bisa hidup normal seperti pasangan pada umumnya, tanpa kekasihnya tahu tentang penyakitnya? Jia mengatakan bahwa cinta adalah cinta. Cinta bisa menyebabkan seseorang mau melompati jurang bersama kekasihnya. Ketika Kim Min Kyo mengatakan bahwa hatinya masih berdebar saat mendengar kedatangan Yeri, Jia menyarankan agar Kim Min Kyo menggenggam tangannya dan menceritakan yang sejujurnya kepada cinta pertamanya itu. Tapi dia menolak karena takut penyakitnya diketahui dan itu akan berakibat fatal bagi dirinya. Jia lalu mengganti posisi duduknya menjadi lebih rapi dan tegak saat Kim Min Kyo menyuruhnya kembali ke mode operasi. Jia dan Kim Min Kyo lalu ke dapur. Lagi-lagi Kim Min Kyo menyiapkan bahan makanan yang lezat dan mahal. Kali ini adalah kepiting kecil. Jia memperingatkan bahwa menu yang diinginkan Kim Min Kyo itu sulit, jadi akan lebih baik jika melihat resep dari restoran terkenal. Ia pun setuju. Jia juga menyarankan agar membaginya dengan tetangganya karena masakannya banyak. Hoktail dan Sanip sangat bahagia mendapat kiriman dari Kim Min Kyo karena mereka menganggap itu adalah tripod button yang mereka pesan dari Afrika. Ternyata isinya adalah kepiting yang dikirim oleh Kim Min Kyo yang membuat mereka terkejut dan membuat heboh di lab tim Santa Maria. Tapi kakak Jia dan Profesor Hong masih serius membicarakan tentang Jia, yang dimana kakak Jia takut jika Jia tahu tentang Anji 3, ia akan terluka hatinya karena Jia dijadikan model robot Anji 3. Profesor Hong dan kakak Jia baru menyadari keberadaan kepiting yang bertebaran di seluruh ruangan tim Santa Maria. Mereka berusaha melepaskan diri dari kepiting-kepiting tersebut. Scene berganti di mana Kim Min Kyo mengunyah kepitingnya dengan begitu renyah. Ia memuji resep yang diberikan oleh Jia. Jia bilang dia akan menjadi suami yang baik karena pandai memasak. Kim Min Kyo bercerita dia awalnya hanya minum susu dan makan mie cup atau mie ramen saja. Kemudian dia mulai belajar memasak nasi dan bubur, lalu sup dan rebusan. Dia berhasil setelah berkali-kali mencoba. Jia menatapnya. Ia membayangkan Kim Min Kyo kecil ada di mejanya yang sama dan sedang memakan mie cup. Kim Min Kyo berkata bahwa rasa adalah kenangan.
Dengan latihan dia bisa meniru masakan ibunya. Jia kini membayangkan Kim Min Kyu kecil sedang mencukur kumisnya dan melukai pipinya. Sadar mereka saling bertatapan, Jia lalu melepaskan tangannya dari bahu Kim Min Kyu. Kim Min Kyu memegang rambut Jia dan tangannya sambil berkata bahwa ia berharap pacarnya adalah robot. Jadi dia bisa membelai rambutnya, memegang tangannya, pergi ke tempat banyak dan menciumnya. Dia berharap bisa melakukan bersama Yeri. Perlahan Kim Min Kyu mendekati Jia dan seolah-olah dia akan mencium Jia. Terlihat Jia sangat gugup dan salting karena tingkah laku Kim Min Kyu yang serius seperti akan mencium Jia. Keesokan harinya, Jia berjalan menuju rumah Kim Min Kyu dengan membawa payung. Ia merasa cuacanya cerah jadi tidak akan hujan. Ia lalu masuk ke dalam rumah, tapi belum menemukan Kim Min Kyu. Ia lalu melihat tumpukan surat dan memindahkan surat petisinya menjadi paling depan. Jia berkata bahwa ini adalah usaha terakhirnya, jadi jika masih gagal ia akan menyerah. Tiba-tiba Jia memikirkan sesuatu. Kim Min Kyu mendekatinya seolah akan menciumnya, padahal dia hanya menjatuhkannya saja dengan harapan bisa melakukannya dengan Yeri. Kim Min Kyu lalu keluar dari kamarnya sambil berbicara di telepon. Ia mengatakan bahwa telah memesan tempat. Ia juga mengingatkan bahwa ia memesan seluruh tempat itu sehingga tidak ada satupun orang. Dia lalu mengajak Jia pergi. Saat di mobil, dia meminta Jia agar melihat langit dan mengatakan bahwa awannya begitu indah. Kim Min Kyu tertawa senang. Di tempat lain, Pai mendatangi Profesor Hong dan memintanya melihat rekaman saat Kim Min Kyu mendekati Jia dan hampir menciumnya. Dia terlihat marah dan cemburu, dan dia meminta Jia untuk kembali ke lab Tin Santa Maria. Pai menjawab bahwa Jia sedang keluar bersama Kim Min Kyu. Kemudian Profesor Hong sudah melepas jas labnya dan pergi untuk menuju Jia. Di dalam mobil, Profesor Hong mengomel bahwa dia tidak akan melepaskan Kim Min Kyu lagi. Skin kembali ke Jia dan Kim Min Kyu mendatangi sebuah restoran yang sudah dipesan seluruh tempatnya. Kim Min Kyu memanfaatkan area halaman restoran untuk rencananya. Ia mengaduk sesuatu di sebuah cangkir. Lalu Jia berkata bahwa coklat hanya untuk anak kecil, tapi dia bilang Yeri suka coklat panas. Ia lalu mengeluarkan hadiah dari Yeri. Jia bilang bahwa melamar dengan Mook sepertinya bukan ide yang bagus. Kim Min Kyu berkata bahwa ada cerita di balik Mook itu. Mook itu ternyata pemberian dari Yeri 10 tahun yang lalu. Kim Min Kyu lalu meminta Jia untuk memberikan Mook dan coklat panas itu pada Yeri nanti. Tak lama kemudian Yeri datang. Kim Min Kyu berbisik pada Jia agar jangan sampai membuat kesalahan. Kemudian Jia menghidangkan coklat panasnya, lalu dia menjauh. Yeri mengangkat mug miliknya melihat isinya, lalu bertanya. 코코아? 좋아하잖아. 좋아해? Kim Min Kyu mengerti dan tertawa garing, kemudian dia mengingatkannya tentang mug pemberiannya. Tapi dia sudah lupa tentang mug pemberiannya 10 tahun lalu. Yeri lalu meminta Kim Min Kyu agar jangan membicarakan masa lalu, karena membuatnya terlihat tua. Yeri bertanya apa jawaban Kim Min Kyu tentang pernikahan, tapi dia malah meminta Jia untuk membawakan kopi. 저도 하지 않을 거고. 아니야. 단칼에 까였다고 Yeri 말해? mengeluh karena bingung harus mengatakan apa pada ayahnya. Kim Min Kyu berkata bahwa ayahnya akan mendapat penggantinya. Kim Min Kyu lalu mengeluarkan kotak perhiasan yang sudah dia siapkan. Yeri tahu bahwa itu adalah kalung ibu Kim Min Kyu. Dia bingung apakah Kim Min Kyu melamarnya atau menolaknya. Lalu Kim Min Kyu bilang dulu Yeri menginginkannya, jadi dia memberikannya sebagai teman. Yeri mengembalikannya karena ia tak menerima dari seorang teman. Ia lalu berdiri dan mengajak Kim Min Kyu bersalaman sebagai teman dan mengajaknya melupakan tentang pernikahan. Kim Min Kyu ragu, tapi dia tetap mengulurkan tangannya dan akhirnya bersalaman. Kim Min Kyu langsung merasa kesakitan. Yeri bilang Kim Min Kyu pasti menyesal jika ia menikahi orang lain. Kim Min Kyu lalu mengambil suntikannya. 저 그냥 확 결혼할래요. Dia bicara pada Dr. Oh di telepon bahwa dia akan menikah karena merasa hanya ini kesempatannya. Dr. Oh mengizinkannya melakukan apapun jika ia memang ingin mati. Kim Min Kyu tidak jadi menyuntikkan obatnya, tapi malah beralih dan akan melemparkan kalungnya ke laut. Jia mengejarnya dan mengingatkan bahwa itu adalah kalung ibunya. Kim Min Kyu menyuruh Jia pergi karena dia sedang ingin sendirian saja. 꺼지라고! Setelah berteriak, Kim Min Kyu malah lebih tenang dan mengurungkan niatnya membuang kalung ibunya. Dia lalu duduk di kursi di taman. Dan terlihat tangannya sudah memerah dan begitu juga jam tangan medisnya. Tiba-tiba hujan turun dan Jia datang membawakannya payung. Jia lalu menekan tombolnya dan payungnya berubah menjadi transparan. Ia lalu duduk bersama Kim Min Kyu. Jia lalu mengajak Kim Min Kyu untuk melihat langit melalui payungnya. Tanpa diduga, kondisi Kim Min Kyu membaik. Mereka berdua tidak saling bicara dan masih duduk di sana sampai hujan reda.
Kim Min Kyu lalu menutup payungnya. Ia berdiri dan mengulurkan tangannya pada Ji-a. Ji-a menerima uluran tangan itu. Bahkan mereka berjalan sambil bergandengan tangan. Dan sambil berjalan Kim Min Kyu berkata, 내가 찾고 땐다 보여줘서 이젠 까놓고 말해도 안 dia 쪽팔려. merasa tidak adil karena dia punya hal memalukan sebagai manusia, sedangkan robot tidak memiliki hal semacam itu. Ji-a menanyakan alasan Kim Min Kyu tetap ingin memberikan kalung yang berharga itu, padahal ia ditolak. Kim Min Kyu bilang bahwa Yeri adalah wanita pertama dan terakhir yang dicintainya. Ji-a berkata bahwa seseorang mungkin akan datang nanti, tapi Kim Min Kyu mengatakan sebaliknya. 아, 널? 있는데? 뭐지? Kim Min Kyu lalu melepaskan genggamannya dan baru menyadari kalau alerginya sudah sembuh, padahal dia tidak menyuntikkan obatnya. Dia merasa hal itu sangat aneh. Tiba-tiba dia bertabrakan dengan seorang pria sampai terjatuh. Pria itu menyentuh Kim Min Kyu untuk membantunya bangun. 괜찮아요? Dia masih diam saja karena terkejut, dan saat sadar dia langsung berteriak dan melepaskan dirinya. Dia kesal karena seharusnya tidak ada orang di restoran, tapi karyawan bilang ia tidak menerima perintah itu. Karyawan dan Ji-a bertanya bagaimana keadaannya. Kim Min Kyu heran karena keadaannya terlalu baik, tidak terjadi reaksi alergi pada tubuhnya, dan ia merasa itu adalah hal yang tidak mungkin. Dia lalu menyentuh karyawan tadi untuk memastikan kondisi tubuhnya. Karyawan itu ketakutan dan berusaha melepaskan dirinya. Kemudian mereka pulang. Di mobil, Ji-a menanyakan apakah pria karyawan tadi adalah tipe Kim Min Kyu. Kim Min Kyu mengakui bahwa dirinya gila. Mendengar itu, Ji-a berpikir bahwa Kim Min Kyu merubah pandangannya terhadap wanita karena hubungannya dengan Jerry. Kim Min Kyu yang sedari tadi menghubungi Dr. Oh merasa kesal karena Dr. Oh belum juga mengangkat teleponnya. Sambil menyetir, ia kembali melihat tangannya yang baik-baik saja. Kemudian Kim Min Kyu menghentikan mobilnya di suatu tempat dan memberanikan diri untuk keluar dari mobil padahal banyak orang yang berlalu lalang. Ia mengendik-endikkan matanya karena merasa was-was. Ji-a menggandeng tangan Kim Min Kyu dan menariknya, tapi dia tidak mau bergerak. Ji-a pun kembali menarik tangannya dan mulai berjalan ke arah kerumunan orang yang sedang berlalu lalang. Kim Min Kyu menatap orang-orang yang berjalan di depannya, lalu sekelompok remaja tidak sengaja menyenggol tubuhnya. Ia kesal dan langsung mengecek jam tangan medisnya dan tidak terjadi apa-apa. Kim Min Kyu mulai berjalan sampai tersenyum. Ji-a lalu berhenti di penjual boneka. Ia lalu mengeluarkan selembar uang. Penjual memintanya agar memberikan uang kecil saja karena harga bonekanya kurang dari $10. Ia lalu mengecek dompetnya dan semuanya pecahan $100. Mereka pun tidak jadi membelinya. Lalu Ji-a memakaikan topi kepada Kim Min Kyu dan mengajaknya berfoto bersama dengan menggunakan ponsel Kim Min Kyu. Ji-a masuk ke toko es krim dan memesan satu kek es krim. Di luar toko, pelayan meminta Kim Min Kyu menekan suatu permainan. Saat Kim Min Kyu menekan, namun sekarang anak kecil juga melakukannya, hingga tangan mereka bersentuhan. Ji-a keluar dari toko sambil menunjukkan apa yang sudah dibelinya. Ji-a lalu mengajak Kim Min Kyu membuat tato. Kim Min Kyu menertawakan dirinya sendiri yang dengan sukarela membiarkan orang lain menyentuh tubuhnya. Lalu terdengar suara musik dan nyanyian. Ji-a menggandeng Kim Min Kyu ke arah suara itu. Dan sudah banyak orang yang berkumpul di sana. Kim Min Kyu lalu duduk di antara mereka. Si penyanyi meminta para penonton agar saling bergandengan tangan. Penonton yang ada di sebelah kiri Kim Min Kyu langsung memegang tangannya dan mengangkat ke atas. Dia terkejut, tetapi sesaat kemudian dia terlihat sangat bahagia. Lalu Dr. Oh menelponnya. Kim Min Kyu mengatakannya sambil menangis. 결혼하고 싶어요? Tiba-tiba jam tangan medisnya menunjukkan reaksi alergi dan ruam juga mulai muncul di tangannya. Sementara itu, Profesor Hong sudah sampai dan memarkirkan mobilnya tepat di belakang mobil Kim Min Kyu. Ia kembali mengecek sinyal GPS Ji-a. Ji-a masih di tribun penonton. Dia menengok ke kanan dan ke kiri mencari keberadaan Kim Min Kyu. Kim Min Kyu masih tersambung dengan Dr. Oh di telepon. Ia mengatakan bahwa sebelumnya ia sudah sembuh, namun tiba-tiba terjadi reaksi alergi. Tiba-tiba ruamnya hilang saat ia melihat Ji-a yang sedang mencarinya. Dia panik saat ada orang yang menghalangi pandangannya ke Ji-a. Lalu saat Ji-a sudah terlihat lagi, ia kembali tenang. Ji-a melambaikan tangannya sambil tersenyum. Dengan mata berkaca-kaca, Kim Min Kyu berjalan ke arah Ji-a dan memeluknya. Orang-orang malah bertepuk tangan dan mengatakan bahwa mereka pasangan yang romantis, bahkan mengucapkan selamat. Tanpa diduga, Kim Min Kyu langsung mencium kening Ji-a. Orang-orang kembali bersorak. Dan terlihat Profesor Hong sudah sampai di sana. Profesor Hong lalu menghajar Kim Min Kyu sambil berkata, 더러운 일을 어때대고 있어, 어? Profesor Hong berkata apakah Ji-a baik-baik saja dan langsung menggandengnya pergi. Tapi Kim Min Kyu juga meraih tangan Ji-a yang satu lagi. 네 주인 여기 있는데. 됐어. 내 옆에.
만들었거든. 그밖에 남지 않았습니다. 신라에 비해 무기모드를 들어갑니다. Di episode ini saya merasa sedikit terharu karena Kim Min Kyu berhasil sembuh dari penyakitnya berkat Ji-a yang dianggapnya adalah robot. Sampai di sini gue makin penasaran gimana jadinya jika Kim Min Kyu tahu bahwa Ji-a adalah manusia. Apakah dia akan menerima Ji-a? Apakah penyakit Kim Min Kyu kambuh lagi? Apa pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Terima kasih, cukup sekian, sampai jumpa lagi di video berikutnya.